Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Kuning Anggoroyatri dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, program studi Pendidikan Matematika semester 6. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan LMS Edmodo. Sebelum kita masukin materi, ada pesan dari Hasan Al-Bashari. Menurut beliau, kata beliau, jika seorang mencari ilmu, maka ilmu itu akan tampak di wajah, tangan, dan lidahnya, serta dalam kerendahan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, jangan lupa semangat belajarnya meskipun ada di rumah. Jangan menyerah karena kita berjuang sama-sama ya. Oke, yang akan saya bahas itu ada pengertian dari Edmodo, ada kekurangan dan kelebihan. Nah, kekurangan dan kelebihan ini menurut beberapa ahli. Kemudian ada menu yang akan nanti saya akan jelaskan. Yang pertama itu ada pengertian Edmodo. Apa sih itu Edmodo? Edmodo adalah platform pembelajaran berbasis jejaring sosial yang diperuntukkan untuk guru, murid, sekaligus orang tua murid. Edmodo pertama kali dikembangkan pada akhir tahun 2008 oleh Nick Bord dan Jeff O'Hara. Dan Edmodo sendiri bisa dibilang merupakan program e-learning yang menerapkan sistem pembelajaran yang mudah, efisien, sekaligus lebih menyenangkan. Nah, apa sih kekurangan dan kelebihan pada Edmodo? Kelebihan menurut Shelley Gary, Edmodo bisa membantu guru dalam membuat berita dalam grup atau memberi tes yang bersifat online. Edmodo juga akan memungkinkan siswa untuk mengirim artikel dan blog yang relevan dengan kurikulum kelas sesuai dengan perintah guru. Kemudian, guru dapat menggunakan Edmodo untuk mengembangkan ruang diskusi di mana siswa dapat berkomunikasi satu dengan yang lain di waktu yang sama. Guru juga dapat menggunakan Edmodo untuk menginstruksikan, menetapkan, dan membicarakan dengan siswanya secara online di waktu yang sama secara bersamaan. Kemudian kelebihan menurut Charles Winkel, mudah untuk mengirim berkas, gambar, video, dan link, mengirim pesan individu ke pengajar, membuat grup untuk diskusi tersendiri menurut kelas ataupun topik tertentu, lingkungan yang aman untuk peserta didik baru, pesan dirancang untuk lebih mudah dipahami dan tidak dibatasi oleh jumlah karakter. Nah, kesimpulan dari dua kelebihan di atas adalah Edmodo memberi kemudahan pada siswa untuk melakukan pengajaran, berinteraksi dengan siswa, memantau aktivitas siswa di grup, dan melakukan evaluasi. Kemudian kita masuk ke kekurangan Edmodo menurut Pier Paolo Vittorini. Yang pertama, tidak mempunyai pilihan untuk mengirim pesan tertutup antara sesama siswa. Nah, maksudnya di sini itu berupa kolom chat ya. Jadi kita itu seperti Facebook, kita itu langsung berkomentar. Kalau di Facebook tapi kan ada fitur chat, nah kalau di Edmodo ini nggak ada. Jadi dia langsung berkomentar di dalam kelas itu juga. Jadi kita nggak bisa mengirim pesan secara pribadi ke antara siswa ataupun ke guru dalam satu grup ya. Kemudian tidak adanya fasilitas chat seperti yang ada. Nah, ini fasilitas chat yang saya maksud tadi gitu. Jadi di dalam kelas misalnya kita udah masuk kelas, kita tuh nggak bisa ngirim chat gitu ke teman-teman kita. Terus nggak ada foto album dan fasilitas tagging seperti di jaring sosial lainnya. Edmodo hanya bekerja dengan file tipe generik dan tidak mengizinkan tagging. Kemudian tidak menerapkan beberapa halaman atau view yang dapat dilihat oleh user. Kemudian struktur Edmodo adalah pendidikan informal, walaupun begitu urutan dari konten dan rangkaian materi bisa dijelaskan secara terbuka. Kemudian kekurangan selanjutnya itu menurut Charles Winkel, gangguan pada koneksi internet dapat mempengaruhi website berjalan lebih lambat. Kemudian siswa dibatasi aksesnya untuk keluar karena hanya terbatas di kelas tersebut. Masih dalam versi pengembangan dan belum sempurna seutuhnya. Nah, kesimpulan dari dua kekurangan di atas menurut
Charles Wonkel dan Pierre Poro, Edmodo tidak tersedia layanannya untuk mengirim pesan tertutup agar Edmodo tidak tersedia layanannya untuk mengirim pesan tertutup antar sesama siswa. Tidak adanya fasilitas tagging, Edmodo merupakan produk baru yang masih dalam pengembangan dan belum sempurna. Nah, kita masuk pada menu-menu yang terdapat di Edmodo. Nah, pertama, kita itu mau mendaftar sebagai, di sini saya sebagai guru. Nah, untuk mengakses guru, kita itu ketik www.edmodo.com di halaman browser. Lalu pilih I'm a teacher sebagai guru. Nah, kalau misalnya kita klik I'm a teacher, warnanya ketika diklik akan berubah menjadi merah. Setelah diklik akan muncul halaman seperti sign up teacher pada gambar berikut. Nah, kita masukin email yang mau kita daftarkan ke Edmodo beserta passwordnya. Setelah kita masukin, kita sign up for free. Kemudian masukkan alamat email, password yang akan digunakan, kemudian sign up. Yang setelah di sign up itu kita tulis nama kita, first name and last name. Setelah kita ketik, kita continue. Setelah continue, akan muncul halaman seperti ini. Kita masukkan nama universitas kita, misalkan Universitas Muhammadiyah. Setelah diklik dan ketemu nama universitasnya, kita select explore. Nah, setelah kita udah pilih halaman, setelah kita memilih universitas, akan muncul halaman seperti ini. She who is already at Edmodo gitu. Jadi kita mengizinkan orang, misalkan kita klik dari Google, izinkan untuk mereka masuk ke Edmodo kita gitu. Nah, karena ini kan tujuannya buat formal ya, buat anak-anak kelas, jadi kita skip aja gitu. Nah, kalau misalnya kita skip, kalau kita memutuskan skip, itu akan muncul halaman seperti ini nih, what do you want to do first? Nah, kita tuh mau ngapain gitu. Setelah itu kita klik set up my first class. Jadi itu kita mau buat kelas gitu maksudnya. Nah, setelah kita membuat kelas, akan muncul halaman seperti ini. Nah, ini berandanya, beranda kita. Nah, kalau misalkan kita mau membuat kelas, sebelum kita membuat kelas tuh kita disuruh aktifin dulu akun Edmodo-nya melalui email. Nah, email yang udah kita daftarin tadi, kita klik emailnya, kemudian kita cek ada nggak nih pesan dari Edmodo. Setelah kita lihat, oh ini ada nih pesan email dari Edmodo, kita klik confirm. Di klik confirm my email gitu. Jadi klik supaya akun Edmodo-nya bisa digunakan. Kemudian kita mau ngebuat grup nih tadi. Gimana sih caranya membuat grup? Nah, setelah kita muncul di beranda dan kita udah mengaktifkan akun Edmodo kita itu di beranda di bagian ini, di pojok kiri atas, ini kan ada nama kita dan profile ya. Nah, kita masuk ke bawah, itu ada kolom kelas, kemudian di bawahnya kolom kelas itu ada grup. Nah, di grup itu kita klik create a group karena kita mau membuat kelas gitu. Setelah kita klik create a group, akan muncul halaman seperti ini. Nah, di sini kita tulis nama kelasnya apa gitu, misalkan analisis real 1 gitu. Nah, ini untuk tingkat apa? Higher education. Nah, ini terprivat untuk member atau bisa kita share ke siapa aja gitu. Nah, kita pilih di sini select who can find gitu. Kayak tadi pilihan pertama yang kita skip. Nah, kemudian kita pilih warna kelasnya itu mau warna apa. Di sini kita pilih warna ungu. Kemudian kita dapat nih setelah kita create, kita itu bakal ketemu halaman seperti ini nih, di mana halamannya ini tertulis invite people to this group. Nah, kita nyalin kode ini untuk dibagikan sama orang-orang tertentu, siswa-siswa kita, ataupun misalkan ada guru yang memantau jalannya kelas kita. Kita invite aja kita salin aja linknya, kodenya, kemudian kita klik down. Nah, setelah kita klik down, akan muncul kelas baru di bawahnya ini nih, bawahnya pojok kanan profile, ada gambar 12. Itu di bawahnya gambar profile udah mulai muncul grup kan. Padahal di sebelum kita membuat grup, itu tadi belum ada tulisan grupnya. Nah, sekarang udah ada tulisan grupnya, ini kelas kita gitu. Nah, ini udah muncul nih kelasnya. Kelasnya tadi kita pilih warna ungu kan. Nah, kalau misalnya kita udah ngebuat kelasnya, anak-anak semua udah masuk, kita bisa mengupload materi.
Nah, gimana sih cara upload materi? Nah, pada beranda di sebelah kanan, kita lihat ada nama mata kuliah, kemudian di bawah nama mata kuliah itu ada post, folder, members, dan paling pojok ini kanan ada setting. Nah, karena kita mau mempost dan kita mau mengupload materi, caranya itu di bawah post itu kan ada tulisan note, assignment, quiz, dan polling. Nah, kita klik note-nya, kita buat keterangannya apa aja nih materi tentang apa, dijelasin seperti apa, kalau mau dijelasin silakan, atau mungkin mau langsung upload materinya bisa. Kalau misalnya kita mau upload materi langsung attach file, nih masih pada kolom note, kita attach file, kemudian setelah di attach file kita pilih dokumennya. Nah, setelah kita pilih bentuknya PDF, silakan di post. Atau mungkin salah nih, materinya bukan yang ini, kita tinggal klik X aja nih yang merah. Nah, yang merah ini nih, kita klik X, kemudian kita upload yang baru, langkahnya sama di attach file, kita pilih dokumennya. Dokumennya bisa berbentuk Word, PDF juga ini seperti ini, kemudian bisa berbentuk Excel atau bentuk link, video, gambar, bisa. Setelah itu kita langsung post aja. Kemudian kita juga bisa masukin RPS, bentuknya Word. Di Word itu kita tuh bisa masukin 2 file, 3 file, atau mungkin mau post yang baru itu bisa. Nah, kemudian setelah kita memberikan materi, pasti itu guru kan bakal membuat tugas ya kan, bukan cuma upload materi aja. Nah, gimana sih caranya gimana caranya kita membuat halaman pengumpulan tugas. Nah, halaman pengumpulan tugas ini masih sama, kita lihat nih, ini kan nama mata kuliah nih, di bawahnya ada post, folder, sama members, paling ujungnya ada setting. Nah, di bawahnya post, itu ada note, assignment, quiz, dan polling. Karena di sini kita membuat pengumpulan tugas, jadi kita klik assignment. Nah, setelah kita klik assignment, kita buat ini namanya tugas apa? Misalkan tugas Unreal bab 1. Nah, kita klik aja di sini, kita ketik aja, kemudian kita tulis. Oke, kita ketik aja nih. Itu mau dikumpulin tanggal apa, hari apa, jam berapa, gitu. Nah, terus kita klik log this assignment after as budget. Jadi kalau misalnya kita log ini, kita klik log ini, setelah jam 11 ini, kita nggak bakal bisa mengumpulkan, jadi otomatis terkunci. Kalau misalnya kita nggak mengklik ini, meskipun udah lewat jamnya, mahasiswa tetap bisa mengumpulkan. Nah, biasanya guru-guru atau dosen memilih untuk menglog tugasnya supaya kayak ngelihat siswa-siswanya tuh yang disiplin tuh yang mana gitu. Nah, setelah kita mengeklik log ini, kita buat deskripsi, kita menulis apa, kalau misalnya nggak ada nggak apa-apa, atau mungkin misalkan ada file yang mau dimasukin nih buat tugasnya atau soalnya, kita bisa masukin sama masih di attach file juga. Kemudian kalau misalnya kita udah posting, itu muncul di bagian postingan kita itu muncul di bagian let post gitu. Nah, tampilannya seperti ini, let post. Oh, ini dia tampilannya gitu. Kemudian biasanya guru itu juga ngebuat quiz. Nah, gimana sih caranya ngebuat quiz setelah kita nyuruh mahasiswa kita ya kayak mempelajari materi-materi, kemudian membuat latihan, pasti guru juga mau ngeliat nih kalau misalnya kita buat quiz gimana ya siswanya tuh beneran udah nangkep atau belum gitu. Nah, cara membuat quiz langkah-langkahnya masih sama seperti seperti kita memasukkan sebuah materi atau membuat tempat pengumpulan tugas. Ini mata kuliah, di bawahnya mata kuliah, post, folder, member, dan paling ujung itu ada setting. Di bawahnya itu, di bawah post itu ada note, assignment, quiz, and polling. Di sini saya mau membuat quiz. Klik aja quiznya, kemudian kita create a quiz. Nah, kita akan diarahkan dan muncul halaman seperti ini. Kemudian kita tulis ini quiz apa? Quiz bab 1 analisis real. Kemudian jamnya sampai jam berapa gitu, berapa menit pengerjaannya, misalkan 60 menit di sini. Nah, kita di sini pilih mau multiple choice, exercise seperti esai itu bisa. Atau mencocokkan setahu saya juga ada. Nah, kalau misalnya kayak gini, kita add first question. Nah, di sini saya memilih multiple choice. Nah, kita klik add first question.
kemudian akan muncul halaman seperti ini gitu. Nah, kalau misalnya kita memilih multiple, karena multiple itu kan A, B, C ya, kita memilih yang mana gitu. Jadi kita tulis ABC-nya itu apa gitu. Misalkan A itu jawabannya 2, B itu jawabannya 3, C itu jawabannya 4. Nah, kita itu tulis dulu soalnya itu apa, atau kalau misalkan soalnya itu bentuknya foto gitu, kita bisa upload, terus kita tulis jawabannya apa gitu. Nah, kalau udah selesai, kalau misalkan kita mau nambahin kayaknya saya itu mau nulisnya nggak cuma ABC doang deh. Itu kita klik add response gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau nulis ini nih jawaban yang benernya, nah kita tulis di sini klik ini correct answer. Nah, ini nih jawaban yang benar gitu. Nah, kalau mau nambahin soal, klik tanda plus di sebelah kiri soal. Tanda plus nih yang di sini. Nih tanda plus ini ya maksudnya. Kalau misalnya kita mau nambahin kan soalnya kalau kita mau buat sampai 5, nah itu cuma nambah 1. Nambahinnya gimana? Kita klik tanda plus yang di sini. Kemudian kalau misalnya kita semua udah selesai menulis atau mengetik kuisnya, kita bisa klik down. Kemudian ini tuh terdapat di sebelah kanan soal. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, setelah itu kita klik batas akhir mengerjakannya gitu. Sama seperti yang tadi, kita pilih ini namanya kuis, terus mau sampai tanggal berapa, jam berapa, kemudian kita send. Nah, ini ada short answer. Jadi kan multiple choice, nah ini short answer. Langkah-langkahnya masih sama. Kalau misalkan multiple kan tadi ada ABC, nah kalau ini nggak ada. Gitu. Nah, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat meskipun belajar di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.